Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami di Jumat yang mulia ini, di pagi yang sejuk ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan umur kita, sehat kita, ilmu kita, rezeki kita, keluarga kita menjadi asbab kebahagiaan, keberkahan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Selamat dan tidaknya seseorang itu tergantung bagaimana ia memelihara lisan. Bahkan dengan lisan ini menjadikan ukuran keimanan kita, kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Sempurna dan tidaknya iman seseorang itu bagaimana ia menjadikan muslim yang lain, saudara muslim yang lain merasa aman daripada gangguan lisannya dan merasa tenang daripada gangguan kekuasaan dan tangannya. Maka dari itu, ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan anugerah lisan ini betul-betul kita jaga, kita pelihara, kita filter. Tidak semua apa yang kita tahu harus kita ceritakan, dan tidak semua yang kita ketahui itu pun untuk konsumsi orang banyak. Maka dari itu, muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya lisan. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini hadis yang sungguh masyhur, sungguh terkenal, sungguh hit di telinga kita. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan adanya hari akhir yaitu hari kiamat, maka berkatalah yang baik. Kalau toh kita tidak mampu untuk berkata baik, maka lebih baik diam. Kalau kita tidak paham dengan pemimpin kita, kita pun juga tidak kenal beliau, kita pun juga belum pernah ramah tamah dengan beliau, kita pun juga belum pernah silaturahim atau diundang ke rumah beliau. Tetapi kadang-kadang kita itu terlalu paham pribadi mereka, kita terlalu detail untuk menceritakan mereka. Padahal kita tidak kenal kita hanya lewat media. Terus siapa yang memberikan berita sehingga kita itu kenal? Maka dari itu, kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara, kalau kita tidak mempunyai kapasitas untuk menerangkan, auliyasmut, maka lebih baik diam daripada kita berbicara, menambah masalah, menjadi masalah, bahkan bukan solusi. Maka dari itu, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aksaru khotoya ibni Adam min lisani." Kebanyakan dosanya anak Adam itu, anak cucunya Adam, termasuk kita semuanya ini, kebanyakan dosa bersumber itu dari lisan. Maka kita harus betul-betul menfilter supaya yang keluar dari lisan kita ini sesuatu yang diridhoi oleh Allah, sesuatu yang positif, sesuatu yang baik,
Kalau bisa itu sesuatu yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, menjadikan orang yang mendengarkan itu merasa tenang, merasa tentram. Jangan sampai gara-gara lisan kita, orang-orang yang asalnya tidak kenal dengan salah satu calon atau tokoh, tetapi gara-gara lisan kita yang tanpa ada kontrol, tanpa ada filter, membicarakan tentang kejelekan-kejelekannya, akhirnya orang yang asalnya tidak kenal menjadi kenal, tapi bukan kenal karena kebaikannya, tapi kenal karena kejelekannya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengumbar aib saudaranya satu saja, maka 10 aibnya, 10 kekurangannya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menutupi satu keburukan saudara muslim yang lainnya, maka 10 kejelekannya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa lisan ini. Gara-gara lisan tidak terjaga, terjadi perkelahian, terjadi pertumpahan darah, terjadi peperangan gara-gara lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat dan tidaknya seseorang itu tergantung bagaimana ia menjaga, memelihara lisan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah dan pikiran kita yang sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga anugerah yang Allah berikan kepada kita, baik itu bisa melihat, mendengar, berbicara, dan seluruh tubuh ini adalah anugerah Allah. Mudah-mudahan semuanya menjadikan asbab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bahagia, yang selamat, yang manfaah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.